Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dina Putri Sustianto dengan tema akhir 304 dari Oceanografi A. Di sini saya ingin mempraktikkan mengenai teori gelombang non-linear pada bagian perhitungan teori gelombang non-linear yang beta. Di sini kita tulis dulu NIM kita. Terus selanjutnya kita ambil 3 NIM terakhir kita ditambah dengan 0, di bagian 2. Terus kita lanjut isinya ini ditambah NIM kita, jangan lupa di dolar. Terus biar bisa kita langsung belajar. Terus nilai H per D itu untuk nilai H per D itu didapatkan dengan lalu yang sebelah kanannya ini kita cari dengan sambungan ini ditambah dengan NIM belakang kita. Oh ya, ini jangan lupa di terus untuk yang ini rumusnya itu sama dengan SQRT C8 itu oh ya sebelumnya nilai ini tuh ada nilai G nya ya, nilai G sama dengan ini berarti kita pakai SQRT C8 atau nilai G dibagi dengan nilai E7 itu adalah yang G lalu dikali dengan E6 itu adalah nilai E6 itu adalah nilai dari nilai dari T. Ini digunakan dengan kita. Ya, kalau udah kita lanjut ke pengerjaan nomor 3 yaitu di bagian ini. Jadi untuk nilai tengahnya ini tuh kita connect dari yang nilai T dikali G per D pangkat 0,5. Nah, 18,8 atau 19 ini kan di antara range 10 sampai 20 di grafik pertama yaitu gambar 2.15. Itu berarti kalau 19 itu berarti kan ada di sekitar di dekat nomor 20 ya. Berarti kita tandain kira-kira di sini. Dan kalau udah kita tarik garis dulu. Jadi berarti ini yang atas kita isi 10 dan yang bawah diisi 2. Terus untuk panjangnya itu 0 isinya itu 1, kalau panjang dari atas itu 1,9 itu dari 10 titik 10 ke titik yang beta koma. Nah kalau ini kan kita dapatnya 18 sekitar sini. Terus kita cari berarti dari 10 sini itu hasilnya. Nah untuk dari titik yang 10 kalau yang titik 19 atau 18,9 ini didapat 1,3 deteksi. Lalu yang ini kita interpolasi dengan rumus yang seperti biasa ini
katakanlah 1,147 atau 1,15. Nah, nah selanjutnya itu setelah kita dapat nilai ini, kita cek nilai harapannya kita itu 0,5 lah, nggak pernah itu 0,5 itu kita berarti narik garis dari yang 1,18 tadi, titik yang bawah di range 10 sampai 20 itu kita tarik garis ke atas sampai ketemu garis-garis di tengah, garis grafik yang di tengah itu di 0,5. Bagian itu tidak ada, terus dari garis yang sebelah kiri itu dari 1 min 10 pangkat min 1 titik yang tadi itu didapat dari nilai 2,7. Nah, dapat yang 2,7, terus yang batas sama di 4,4. Terus untuk nilai ini diambil dari nilai keanggotaan keduanya itu sendiri, berarti sama dengan 1 dikurang 10 dipangkat min 1 dan sama dengan 1 dikurang 10 pangkat min 10. Lalu nilai tengahnya kita interpolasi. Didapat nilai 0,95. Lalu nilai K2-nya ini kita connect ke yang interpolasi grafik kedua. Lalu di bagian ini kita masuk ke grafik kedua atau gambar 2.16. Nah, di gambar 2.16 ini kita mulai lihat ke bagian yang sebelah kiri. Itu kan nah ini kita dapat dari 0 ke 4,5. Kenapa 4,5? 4,5 itu didapat dari penghitungan grafik kedua atau gambar 2016 itu dari yang nilai K42-nya itu 1 min 10 pangkat min 1 sampai 1 min 10 pangkat min 10 itu hasilnya 4,5. Lalu ini hasilnya kita interpolasi. Buat nyari nilai tengahnya kita interpolasi. Nah, didapat nilai interpolasi tengahnya itu 2,5. Nah, di nilai ini itu kita dapat yang 4,5 tadi, kita lanjut ini tuh kita hitung bandingnya dari yang titik yang nilai kalian pangkat 2 itu 1 min 10 pangkat min 1 plus 1 min 10 pangkat 10. Nah, jadi kan kita dapat nilai 2,5 ya di interpolasi ini. Nah, 2,5 itu kita ukur di yang range tadi antara 1 min 10 pangkat min 1 sampai 1 min 10 pangkat min 10. Itu kita dapat 2,5 dan nilai dari 1 min 10 pangkat min 1 plus 1 min 10 pangkat min 10 itu masih sama di 4,5. Lalu nilai yang tadi 2,5 itu kita tarik garis ke kanan
sampai ketemu garis panjang di tengah grafik, lalu kita tarik lagi ke bawah, itu berarti di antara range 100 sampai 1000. Lalu nilai itu bisa kita masukin sini 100 sampai 1000. Lalu untuk yang bagian ini itu berarti di 0, 2,5 dan 4,5. Nah, lalu aku ulang, ini tuh berarti bukan 4,5 tapi di 3,3. Itu ditarik garis ke bawah, dia ada range 100 sampai 1000, 3,3, dan yang ini itu nilainya 1,1. Lalu kita interpolasi lagi. Kita dapat nilai di 400. Nah, kalau udah gini kita lanjut ke cari yang atau nilai L. Nilai L itu didapat dengan rumus SQRT I15 atau nilai si 400 kali interpolasi tengah kita kali dengan nilai E7. Nilai D atau uang pada pangkat 3 kita bagi dengan E5. E5 ini adalah nilai A. Dapatkanlah nilai 202,7199 atau 203. Nah, ini kita bisa lanjut ke nomor 8, yaitu yang ini. Ini D, F, L, dari 1/4, dan yang ini itu A kali L pangkat 2 dibagi D pangkat 3 lebih besar dari 2. Nah, yang ini kita cari rumusnya dari sama dengan E7 atau nilai D dibagi dengan I18. 18 itu nilai L tadi. Terus kalau yang ini kita cari dari sama dengan L5 dikali dengan I18 dipangkat 2 dibagi E7 pangkat 3 dapat 400. Nah, untuk mengetahui dia memenuhi atau tidak memenuhi di bagian keterangan ini, kita cari dengan rumus if kurang dari 1/8 baru koma lalu ini ada yang kurang, harusnya kurang dari nilai F21. F21 itu adalah nilai yang tadi kita cari di uji hasil. Kita enter. Oh, ini harusnya. Nah, ini F21 kita bagi kurang dari
nilainya sama dengan 1/8, lalu kita tutup dan langsung ini harus kita nah nilai memenuhi. Nah kalau untuk yang bagian bawahnya juga sama, nilai if F22 itu kita lebih dari 26 titik koma memenuhi titik lalu kita enter dan memenuhi. Nah dari sini kita lanjut ke grafik nomor 11, yaitu ini nilai tengahnya kita ambil dari si nilai 1,1 tadi, dengan kita kontek ke sini. Nah ini kita udah masuk ke grafik 3 ya. Nah di data 3 di grafik 3 ini atau data 2.11 itu kan kita ada 400. Nah 400 ini ada di range antara 100 sampai 500. Nah ini kita panjangnya dengan cara dari sini didapat kalau nilainya itu 1 kita dapat di nilai 0,5. Nah dari sini kita langsung yang bagian panjangnya ini. Nah di sini itu kita dapat nilainya adalah 1, yang ini adalah 0,6 dan yang ini adalah 2. Nah itu yang ini diambil dari range 0,85 sampai 0,90. Kenapa ada di situ? Karena dari yang pada bagian yang nilai 400 tadi itu kan ada di antara 1 sampai 500. Kita tarik garis ke atas sampai ke grafik, garis panjangnya grafik, garis ke kanan itu didapatkanlah dia di range 0,85 sampai range 0,9. Nah kalau udah kita bisa interpolasi lagi nilai ini. Dapatkan hasil 0,88. Nah kalau sudah kita lanjut ke nilai C. Tadi tuh harusnya dari yang sini kita ke nilai C dulu. Nilai C ini itu kita bisa dapat di 18 dibagi dengan D6. Nah D6 itu adalah bagi nilai T besar atau T besar. Nah untuk mendapatkan nilai YC dan YT ini itu sama dengan C28 dikali dengan E5 baru ditambah dengan E7. Dapatkanlah nilai YC, dan kalau YT dengan rumus sama dengan C28 dikurang 1 dikali dengan E5 ditambah dengan E7.
yang hasilnya adalah 6,7099. Nah, mungkin sampai di situ aja untuk tutorial mengenai teori gelombang teori gelombang monolinear pada bagian perhitungan teori gelombang koridal data 2. Nah, sampai di sini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.